Halo, bertemu lagi bersama saya, Ari Rahmat Riyadi. Semoga ketika Anda menyimak video ini, Anda dalam kondisi sehat dan bugar, baik fisik maupun mental. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai mata kuliah pengantar pendidikan, subtopik tentang landasan faktual pendidikan. Beberapa bahasan yang akan disampaikan di sini, diantaranya adalah apa itu landasan faktual pendidikan? Apa manfaat mempelajari landasan faktual pendidikan? Bagaimana karakteristik landasan faktual pendidikan? Apa saja jenis landasan faktual pendidikan? Dan bagaimana uraian singkat mengenai hal itu semua? Dan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan? Baik, untuk bagian awal kita akan bahas tentang apa itu landasan faktual pendidikan. Landasan faktual pendidikan adalah seperangkat asumsi tentang kehidupan manusia yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan faktual pendidikan disebut juga sebagai landasan ilmiah pendidikan, karena landasan faktual pendidikan bersumber dari riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Riset ilmiah menghasilkan gambaran deskriptif tentang manusia apa adanya secara faktual. Oleh karena itu, landasan faktual pendidikan lazim juga disebut sebagai landasan deskriptif pendidikan. Selain itu, dikarenakan riset ilmiah dilakukan secara empiris, maka landasan faktual pendidikan dikenal juga sebagai landasan empiris pendidikan. Kemudian, apa saja manfaat landasan faktual pendidikan bagi pendidik atau calon pendidik? Yang pertama, untuk memperluas wawasan tentang fakta-fakta empiris pendidikan. 2. Memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana praktik pendidikan dimulai. Ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan atau studi pendidikan. Lalu, bagaimana karakteristik landasan faktual pendidikan? Karakteristik landasan faktual pendidikan adalah deskriptif. Maksudnya, bahwa asumsi-asumsi dalam landasan faktual pendidikan bersifat menggambarkan apa adanya tentang manusia dan pendidikan. Nah, apa saja jenis landasan faktual pendidikan atau landasan ilmiah pendidikan itu? Yang pertama, landasan biologis pendidikan. Kedua, landasan fisiologis pendidikan. Ketiga, landasan psikologis pendidikan. Keempat, landasan sosiologis pendidikan. Kelima, landasan antropologis pendidikan. Keenam, landasan historis pendidikan. Ketujuh, landasan ekonomis pendidikan. Dan terakhir, landasan politik pendidikan. Pada bagian video ini, saya akan uraikan secara singkat 3 buah landasan faktual pendidikan, yaitu landasan biologis pendidikan, landasan fisiologis pendidikan, dan landasan psikologis pendidikan. Baik, kita bahas yang pertama, landasan biologis pendidikan. Landasan biologis pendidikan adalah seperangkat konsep biologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak di dalam pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan konsep-konsep biologi tentang manusia adalah konsep-konsep yang mendeskripsikan karakteristik manusia sebagai makhluk hidup yang berbeda dari makhluk hidup lainnya. Implikasi terhadap pendidikan dari landasan biologis pendidikan mencakup 3 hal, yaitu manusia adalah makhluk biologis yang lahir tak berdaya, karena itu bantuan berupa pendidikan diperlukan manusia agar dapat hidup mandiri. Kedua, karena masa muda manusia lebih panjang dibandingkan hewan, implikasinya selain ia perlu dididik manusia, manusia pun punya kesempatan untuk belajar atau mendidik diri sendiri. Dan ketiga, manusia adalah hewan yang belum ditetapkan, maka implikasinya manusia perlu dididik. Kedua, kita bahas landasan fisiologis pendidikan. Landasan fisiologis pendidikan adalah seperangkat konsep fisiologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak di dalam pendidikan.
Adapun yang dimaksud dengan konsep-konsep fisiologis tentang manusia adalah fungsi tubuh dan organ-organ manusia yang merupakan karakteristik individu yang tampak dalam gerakan jasmani sebagai pernyataan hidup. Implikasi terhadap pendidikan dari landasan fisiologis pendidikan diantaranya yang pertama, berbagai organ yang dimiliki manusia seperti otak, tangan, organ vokal, dan lain sebagainya tidak sendirinya dapat berfungsi sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, manusia perlu bantuan berupa pendidikan. Dimilikinya otak yang besar untuk yang kedua memungkinkan manusia untuk berpikir dan dimilikinya organ vokal memungkinkan manusia dapat berbicara. Hal tersebut mengimplikasikan terbukanya kemungkinan pendidikan bagi manusia. Yang ketiga, terdapat masa peka bagi manusia, yaitu masa terbaik untuk melaksanakan pendidikan tertentu, maka pendidikan sebaiknya dilaksanakan pada masa peka tersebut. Ketiga, pada kesempatan ini kita bahas landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah seperangkat konsep psikologi yang dijadikan asumsi di dalam pendidikan. Konsep-konsep ini antara lain meliputi konsep individu, perkembangan individu, tahap-tahap perkembangan individu, tugas perkembangan individu, dan teori tentang perubahan tingkah laku individu atau teori belajar. Implikasi terhadap pendidikan dari landasan psikologis pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan pada dasarnya adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat belajar efektif atau mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan. Kedua, pendidik berperan untuk memotivasi dan memfasilitasi individu untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan ketiga, dalam melaksanakan perannya, pendidik perlu mengaplikasikan asumsi-asumsi psikologi seperti konsep individu sebagai pembelajar, tahap-tahap dan tugas perkembangan, serta teori-teori belajar untuk dijadikan titik tolak dalam menentukan sasaran, cara-cara atau strategi, atau teknik pembelajaran yang efektif. Dan terakhir, pendidikan adalah penyesuaian diri yang terbaik dari seorang manusia yang sadar dan telah berkembang secara jasmani dan kejiwaan untuk berhubungan dengan lingkungan intelektual dan emosional. Oleh karena itu, pendidikan dari perspektif psikologi identik dengan personalisasi, yaitu upaya untuk membantu perubahan tingkah laku individu untuk mencapai perkembangan optimal menjadi diri sendiri. Demikian 3 buah landasan faktual pendidikan yang dapat saya sampaikan di video ini. Untuk landasan faktual yang lain dapat disimak di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Selamat belajar lebih dalam.